Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Di pertengahan bulan Mei ini, semoga sehat-sehat ya, semoga happy-happy terus, semoga apapun dilancarin ya, semoga lebih semangat lagi ya setiap harinya. Semangat bekerja, semangat jalanin hidup, semangat buat selesaiin masalah, semangat buat urusan hatinya ya, urusan hati diselesain, semangat buat yang lagi healing, semangat buat yang lagi mau move on ya. Aku doain yang terbaik buat kalian ya. Ini adalah video ketiga yang aku bikin, udah siang banget tapi aku belum makan. Ya udah, it's okay, mumpung aku lagi semangat. Tadi tuh sebelumnya aku tuh nggak semangat, kayak lemes gitu di awal-awal, nggak tahu kenapa, kayak badan aku lemes aja gitu. Terus aku minum madu, terus ya badan aku kayak nggak bisa atau nggak semangat diajak kerja. Bukan akunya yang nggak semangat, tapi badan akunya yang kayak nggak semangat buat diajak kerja gitu ya. Tapi aku paksain buat bikin video, akhirnya nggak tahu kenapa jadi semangat. Kalian juga bisa dengarkan aku ngomongnya kayak excited gitu. Oke. General reading kali ini temanya adalah, aku agak lupa ya. Temanya general reading kali ini adalah, serius lupa. Bentar aku cek dulu. Oke, udah aku cek. Temanya adalah keinginan dari lubuk hatinya. Yes, kira-kira dia mau apa, keinginannya apa. Apalagi buat kalian yang bingung, dia tuh diamin kamu, dia cuekin kamu, nggak ngerti, nggak jelas gitu, tiba-tiba ngilang, atau tiba-tiba chat kamu nggak dibales, telepon nggak diangkat ya, tiba-tiba chat nggak diangkat, telepon nggak dibales gitu kan. Terbalik ya. Ya, semoga bisa kasih pencerahan ya, kasih manfaat. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Semoga intinya bisa bantu aja sih. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, aku kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang, energinya yang kamu mau tarik nanti ya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Keinginan dari lubuk hatinya. Sebentar aku cek ya, biar lebih memastikan. Kok agak ragu ya? Di sini aku ngeliat kayak dia pengen ada suatu kebahagiaan ya sama kamu ya. Walaupun di sini energinya macem-macem kan ya. Tapi entah gimana, yang aku tangkap di sini dan barusan aku cek, dia tuh kayak pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Let's say itu menikah. Iya, aku barusan udah cek. Dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius ke depannya, atau ada keinginan dari lubuk hatinya pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Ya anggap aja dia pengen menikah, ada rencana gitu ya, keinginan buat punya rumah tangga atau berkeluarga sama kamu. Cie. Tapi nggak tahu ya kenyataannya gimana ya. Itu sebenarnya dari lubuk hatinya pengennya gitu ya, kita aminin aja sih kalau kamu juga pengen nikah sama dia ya. Terus aku lihatnya di sini dia pengen komunikasi sama kamu. Berarti kalian nggak komunikasi apa gimana? Di sini ada keinginan seseorang kayak pengen komunikasi, pengen ngobrol, pengen kirim pesan ke kamu, kasih kabar. Nih kita lihat lagi ya. Di sini energinya mixed feeling ya ternyata ya. Energinya campur-campur banget. Di sini ada kartu yang bilang kalau dia pengen punya hubungan yang baru, tapi bukan sama kamu. Padahal tadi ada keinginan yang pengen menikah ya. Nah, berarti ini energinya campur nih. Banyak dari mereka yang pengen dari lubuk hatinya tuh pengen menikah sama kamu, pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Tapi ada juga dari mereka yang pengen punya hubungan yang baru sama orang lain, bukan sama kamu. Tadi aku udah cek. Iya. Apa memang orangnya gak jelas ya? Hah? Aku tanya kalian nih, kamu narik energi siapa? Orangnya jelas gak? Jangan-jangan
dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius, tapi ada keinginan juga punya hubungan yang baru sama orang lain. Bisa juga misalnya gini, dia cinta sama kamu, dia ada keinginan punya hubungan yang serius sama kamu, tapi ternyata kamunya nggak mau, kamunya mengakhiri hubungan sama dia, atau kamunya cuek sama dia. Akhirnya ya ada dari lubuk hatinya juga keinginan buat punya hubungan yang baru sama orang lain. Karena apa? Mungkin kamunya udah gak mau sama dia. Bisa jadi kayak gitu ya. Ingat, itu hanya sebuah contoh ya. Aku kasih contoh-contoh ke kalian supaya kalian itu tahu gambarannya tuh seperti apa yang aku omongin gitu ya. Karena aku udah ngomong panjang lebar terus kalian gak ngerti, kan kasihan ya kan, makanya aku suka kasih contoh. Tapi ada yang energinya di sini, dia punya keinginan nih, dia masih nungguin kamu, tuh lihat tuh, masih nungguin. Mau ngapain dia nungguin ya? Mau ngapain dia nungguin? Tuh ada yang mukanya tuh rautnya tuh sedih, diapain dia sama kamu sampai sedih kayak gitu? Iya. Ada yang menahan diri di sini, aku lihat loh. Menahan dirinya tuh lebih kayak ya udahlah, aku jadi orang yang dewasa aja lah, nggak usah yang ganggu kamu, nggak usah yang nyakitin kamu, nggak usah yang bikin kamu baper, bikin kamu sedih, gitu katanya mah. Kenapa dia ngomongnya kayak gitu ya? Iya, pengen bersikap lebih dewasa aja gitu, jadi manusia maksudnya dia. Yang dia inginkan ya dari dalam lubuk hatinya. Ini bisa keinginan dia ke kamu, bisa keinginan dia untuk hidupnya ya. Ini apa yang kita baca, aku kasih tahu aja ke kamu ya. Kadang karena tarot tuh kebukanya tuh suka kemana-mana. Misalnya aku cek nih ya tentang kamu, tapi kadang suka kebaca tentang pekerjaan lah, tentang hidup dia yang lain lah, aspek kehidupan dia gitu ya. Aku lihat di sini dia juga ada banyak keinginan tentang ya inilah, tentang kehidupan duniawinya dia, tentang pekerjaan, tentang harta, jabatan, wanita gitu ya, tahta, jabatan, wanita gitu. Iya, ada keinginan-keinginan duniawi kayak gitu maksudnya ya, tentang pekerjaan, tentang keuangan, finansial, tujuan hidupnya ya, goals hidupnya yang pengen dia wujudkan. Sebenarnya ya, dia tuh pengen terbuka sama kamu. Ada sesuatu yang kayak dia pertimbangkan, terus dia tuh kayak pengen terbuka ke kamu. Mungkin ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu, atau kamu nggak tahu, atau ada sesuatu yang perlu dia ungkapin juga ke kamu supaya kamu tahu. Ada sih yang kayak gitu. Keinginan dari lubuk hatinya. Ini lucu sih ya. Kalau kamu cinta segitiga sama dia, dia tuh pengen semuanya, dalam artian dia pengen sama kamu juga, dia juga pengen sama pasangannya. Kan kurang ajar ya. Intinya dia mau sama semuanya, mau sama siapapun yang energinya tuh deket sama dia, entah kamu, entah pasangannya, entah cowok lain, cewek lain. Intinya dia mau sama semuanya gitu ya. Terbuat dari apa nih hatinya dia nih ya? Iya, serakah, dia tuh pengennya mau semuanya. Nah, aku lihat di sini ada juga dari mereka yang pengennya tuh kayak kasih batasan ke kamu. Kasih batasan tuh biar apa ya? Maksudnya kayak ada jarak lah di antara kalian. Mungkin ya ini buat kalian yang udah gak komunikasi atau udah selesai ya hubungannya mungkin. Entah kasih jarak, entah ada jarak di antara kalian supaya gak deket-deket banget mungkin gitu ya. Terus aku lihat keinginan dari lubuk hatinya ya ada yang pengen fokus ke pekerjaan, ke karir ya, memperkaya diri gitu kan. Ada ya. Aku ngerasa hubungan kamu sama dia mungkin ada hambatan ya, tapi dia tuh masih pengen baik ke kamu, masih pengen bantu-bantu kamu. Misalnya kamu butuh apa, dia tuh kayak masih pengen jadi dewa penolong gitu buat kamu. Ya sebenarnya aku nggak tahu sih dia suka nolong kamu atau enggak ya, intinya dia pengen lah gitu ada buat kamu, masih pengen ada buat kamu, masih pengen available buat kamu butuh dia ada kapanpun. Nah maksudnya lebih ke situ ya.
Ada yang pengen berpaling dari kamu, tapi lubuk hatinya bilang kayak dia nggak bisa melepaskan kamu sebenarnya. Aduh ya, sedih ya. Tiba-tiba nggak semangat nih. Dia nggak pengen ngelepasin kamu. Entah nggak pengen lepasin kamu atau masih pengen bertahan sama kamu hubungannya. Dari lubuk hatinya dia tuh pengen ada seseorang yang perhatian, care sama dia, kasih perhatian, bisa melindungi dia, bisa ngejaga dia, ngurusin dia gitu, kayak dia makan apa hari ini, udah makan apa belum gitu. Dia suka yang diperhatiin kayak gitu. Sebenarnya orangnya ini egonya tinggi ya, kayaknya ya. Sebenarnya egonya tinggi. Tapi dia tuh sebenarnya seseorang yang nunjukin kalau dia tuh strong, kuat gitu ya. Kalau siapapun dia nunjukin kayak gitu. Tapi hatinya nih sebenarnya seseorang yang butuh disayang, haus kasih sayang, haus perhatian gitu. Tapi dia nggak mungkin bilang ke orang kalau dia tuh butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ya kan, itu beda loh kenyataan sama lubuk hati berarti ya. Kasian kan, dia pengen diperhatiin tapi dia nggak mungkin gitu bilang kayak gitu ke orang lain. Aku lihat di sini juga ada sih dari mereka yang kayak pengen menghampiri kamu, menuju ke kamu, tapi ini energinya tuh kayak pelan, lama gitu ya jalannya tuh. Ada yang masih suka fokusin kamu loh, walaupun kayak kalian udah menjauh atau udah pisah atau udah berpaling, masih ada suka fokusin kamu. Iya, keinginan dari lubuk hatinya. Kalau dia menyimpan amarah, dendam atau kebencian sama kamu, dia berusaha untuk menutupi itu. Menutupi itu maksudnya dia berusaha menahan diri supaya ya nggak marah sama kamu, nggak nunjukin marahnya ke kamu. Kan tadi aku bilang kan, banyak dari mereka yang pengen coba bersikap dewasa gitu. Tapi ada yang sampai masih suka ngelamunin kamu sih, kan fokusin kamu nih, ngelamunin kamu, merenung gitu. Terus merenung pikirannya nggak taunya mikirin kamu gitu ya. Tapi ada juga yang memang pengen ngejauh dari kamu. Yang pengen menjauh dari kamu mungkin dia ngerasa sakit hati sama kamu. Sakit hati atau kecewa. Kalau kamu bilang, aku nggak pernah nyakitin dia atau kecewain dia kok kak. Ya mungkin aja dia kecewa sama keadaan, sedih karena keadaan, bukan karena disakitin sama kamu ya. Terus aku lihat di sini ada yang masih berharap sama kamu loh. Iya. Kalau misalnya dia udah menikah atau kamu udah menikah, ada yang masih berharap. Ini kayak cinta lama, nggak apa ya, cinta lama tapi nggak hilang-hilang gitu cintanya. Ngerti gak? Mungkin kamu sama dia pernah ketemu atau pernah menjalin cinta atau pernah punya perasaan, misalnya pas SMA nih, sekolah SMA. Tapi sekarang umur kalian tuh udah berapa, tetap aja dia masih berharap sama kamu. Ada nih kayak cinta lama nggak hilang-hilang. Bukan cinta lama bersemi kembali, tapi cinta lama nggak hilang-hilang ya. Mungkin dia tipe-tipe yang susah move on, tipe-tipe yang susah jatuh cinta. Ya bisa juga. Ini energinya campur-campur banget loh ya. Sumpah. Kayak beda-beda gitu kalian, mereka gitu. Beda-beda mereka nih energinya. Ada yang masih suka kepikiran kamu sampai overthinking, ada loh sampai yang overthinking, kayak stres, kayak ngerasa ada yang sakit hati banget, terus kayak ditusuk dari belakang. Diapain nih? Dia sama kamu atau sama siapa? Dia ngerasa kayak ditusuk dari belakang, dihianati atau gimana maksudnya nih ya? Atau mungkin dia dihianati sama orang lain, terus dia ngerasa ditusuk dari belakang mungkin ya, tersakiti ya. Kalau dia mumet banget, kalau dia kacau banget nih ya, entah emosionalnya nggak stabil, kacau, atau hidupnya gitu ya nggak stabil, ada keinginan nih dia tuh pengen move on, pengen healing, atau pengen kayak ngejauh deh dari kamu. Ngejauhnya tuh benar-benar ngejauh. Misalnya kamu sama dia satu tempat kerja, dia pengen ya udahlah keluar dari tempat kerja itu gitu supaya bisa jauh, supaya cepat move on. Ada juga yang kayak gitu ya. Ini kan keinginan dari lubuk hati kan. Kita nggak pernah tahu keinginan orang tuh kayak apa. Pasti macem-macem kan kalau dari lubuk hati tuh. Yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Aku lihat ada yang pengen ngelakuin sesuatu sih ke kamu. Kayak dia tuh lagi menyiapkan rencana atau
strategi gitu buat menuju ke kamu, buat menghampiri kamu. Keinginan dari lubuk hati mereka, kalau mereka ngerasa punya masalah sama kamu, punya unfinished business, punya masalah yang kayak nggak selesai gitu ujungnya, mereka tuh pengen memperbaiki hubungan sama kamu, pengen menyelesaikan masalahnya sama kamu, pengen selesai gitu masalahnya, biar ya udah selesai, lega gitu, ngerasa bebas, pengen cari jalan keluarnya buat masalahnya sama kamu. Soalnya dia ngerasa ini masalah nggak ada jalan keluarnya ya gitu, kusut gitu, kok kayak benang tuh kusut banget rasanya. Keinginan dari lubuk hatinya ada dari mereka yang kayak pengen nggak mau diganggu gitu. Maksudnya tuh kayak ya udah, dia nggak pengen diganggu, dia pengen sibuk sama dunianya aja, dia ngerasa dia sedih atau happy ya dia bisa menghibur dirinya sendiri gitu. Jadi intinya kayak seseorang yang nggak mau diganggu sama siapa-siapa, kayak nggak butuh seseorang gitu ya. Kalau dia kangen banget sama kamu, dia pengen ketemu sama kamu, adanya pertemuan sama kamu, entah kapan. Tapi dia nggak yakin bisa nggak ya ngajak kamu ketemu, bisa nggak ya ngomong gitu ke kamu kalau dia tuh pengen ketemu, pengen meet up sama kamu. Ada yang menyimpan rindu sama kamu ya, rindu tapi benci juga ada ya. Di sini kalau kamu sama dia ada perbedaan, aku ngerasa kayak dia mau pasrah karena dia ngerasa perbedaannya tuh jelas banget di antara kalian. Jadi kayak pasrah aja deh. Pasrah tuh maksudnya lebih ke nggak mau usaha lagi, nggak mau effort lagi gitu. Dan dia pun ngerasa kayak ada yang memisahkan kalian di tengah-tengah kalian, entah orang atau sesuatu ya yang memisahkan kalian. Terus aku lihat di sini, tapi ada juga kalau dia seseorang yang berani ya, pemberani gitu, yang orangnya modal nekat gitu, ada yang masih pengen berusaha ke kamu sih. Dari lubuk hatinya tuh pengen sebenarnya berusaha maju buat kamu, buat hubungan kalian. Tapi dia ngerasa nggak ada yang mendukung. Nah, orang-orang yang pengen maju ini ngerasa mereka nggak ada yang mendukung tentang hubungannya sama kamu. Jadi ngerasa kayak sendirian. Atau banyak yang ngerasa kayak sendirian berjuang ke kamu. Mungkin misalnya kamu udah nggak mau nih sama dia, ya. Tapi dia masih mau sama kamu, ya dia kan pasti ngerasa kayak berjuang sendirian dari kamu, ya. Kayak nggak ada yang bantu gitu loh, ngerti kan? Terus aku lihat di sini. Tuh, ada yang masih galau nungguin kamu, tapi mereka masih ada perasaan sama kamu, kayak masih menyimpan perasaan gitu ke kamu. Tapi buat kalian yang udah nggak komunikasi atau berjauhan, banyak juga dari mereka yang kayak udah menutup dirinya dari kamu. Menutup diri tuh karena dia nggak tahu nih kedepannya gimana hubungan kamu sama dia, jadi dia lebih milih kayak buat menutup diri, kayak udahlah close book aja apapun cerita kalian gitu katanya. Tapi ada juga yang masih mau buat inget-inget kamu, inget kenangannya sama kamu. Ya kalau kamu baik, dia misalnya kamu baik ke dia, kamu butuh bantuan, dia siap bantu kamu loh. Gitu ya aku tangkep ya, kalau dia bisa ngomong. Aku lihatnya gini ya, ada yang ngerasa kayak punya beban yang berat, kayak nggak bisa berbuat apa-apa tentang hubungan kalian. Iya. Ada juga gini, yang mau bilang kalau kamu punya masalah, misalnya masalah dalam finansial atau keuangan, dia bisa bantu kamu, dia mau bantu kamu. Tapi nggak tahu ya, ini kebanyakan yang mau bantu itu kalau dia maskulin ya. Kalau maskulin kan emang energinya suka bantu kan, suka bantu ceweknya, bantu pasangannya gitu, jadi energinya kayak gitu, pengen ngebantu. Kalau kalian twin flame ya, kalau dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia pengen masih deket sama kamu, karena dia ngerasa ini tuh sebuah takdir sebenarnya, kamu sama dia ya. Mungkin ya dia ngerasa ada apa ya, ikatan jodohnya gitu sama kamu. Itu kalau ngerasa kalian twin flame atau soulmate yang energinya susah lepas. Di sini sih kalau saat ini ya, kalau dia mengalami hidup yang gak stabil, kacau, dia pengen membuka lembaran hidup yang baru, kata dia mah.
Banyak dari mereka yang pengen punya lembaran hidup yang baru, tapi ini versinya versi single. Maksudnya tuh ya dia sendiri, bukan lembaran hidup yang baru sama orang lain. Ya. Maksudnya kehidupan baru gitu. Bukan hubungan yang baru ya, yang aku maksud, yang aku lagi baca ini. Kalau dia pengen punya lembaran hidup yang baru, tapi ada orang gitu, kayak ada seseorang yang ngikutin dia, yang mendekat ke dia, kayak nggak bisa lepas dari dia. Mungkin itu orang kayak posesif gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau dia masih baper sama kamu, ini dia tuh kayak memanipulasi diri dia. Entah dia pura-pura cuek, entah dia pura-pura udah gak cinta sama kamu, entah pura-pura dia gak kangen, tapi dia tuh masih kayak berharap atau suka meratapi kamu. Ini yang orangnya manipulatif ya, yang masih baper sama kamu, kayak masih kepo, sedih-sedihin kamu. Terus ada yang kayak gitu. Kalau dia sakit hati sih, ya entah sakit hati karena kamu atau keadaan atau sama siapapun, dia nggak bisa berbuat apa-apa nih, kayak terkekang rasanya, kayak nggak bisa gerak. Apalagi kalau dia punya pasangan ya, dia bingung gimana nih tentang hubungannya sama kamu, gimana nih memperbaikinya, gimana nih kalau kamu marah dan minta maaf gitu, ya kan? Ada sesuatu yang kayak pengen dia jelasin ke kamu, atau dia pengen ungkapin ke kamu, atau dia mungkin mau klarifikasi sesuatu gitu, yang supaya kamu tuh tahu, supaya kamu nggak salah paham. Iya, ada yang kayak gitu. Aku ngerasa energi gini, kalau ada dari mereka yang bilang gini, aku bakalan nunggu kamu sampai kapanpun. Nah loh, ada yang kayak gitu loh. Entah misalnya dia udah punya pasangan atau dealing sama orang lain, atau kalian udah punya pasangan masing-masing, ya mungkin yang tadi aku bilang kan, ada yang ngerasa kamu itu ikatan jodoh atau ada takdir jodohnya gitu menurut mereka. Ya mereka mungkin mau gitu nunggu kamu sampai kapanpun. Ya, saking cintanya mungkin sama kamu. Apalagi kalau kalian udah membatasi diri, ya dia gitu. Dia pikir ya sampai kapanpun dia nungguin kamu. Ya mungkin dia ngerasa cintanya sama kamu doang, nggak bisa membuka diri buat orang lain. Mungkin ya. Ada juga yang pengen fokusnya tuh ke keluarga, ke rumahnya. Ke rumah tuh maksudnya ya keluarga, ke orang tua, apapun urusan yang menyangkut keluarganya gitu ya. Tapi ada juga yang kayak mereka tuh siap sakit hati, tau nggak? Misalnya kamu lakuin A, B, C ke dia, ya dia siap aja gitu, kayak ya udah kamu terus terang melakukan apapun ke dia. Aku siap kok sakit hati, aku siap kok menerima resikonya, atau aku siap kok menerima ini itu gitu dari perlakuan kamu. Ini loh versi-versi orang yang berjiwa pasrah ya. Dia apain aja sama kamu dia siap, walaupun dia tersakiti. Ada yang pengen bilang gini, entah dia cinta mati atau gimana ke kamu, dia tuh pengen bilang kalau aku bisa menjadikan kamu raja atau ratu di dalam hidupnya. Maksudnya gini, karena dia cinta sama kamu, ya dia bisa menjadikan kamu raja, menjadikan kamu ratu, kamu tuh spesial. Ya dia bisa, dia mau ngelakuin apa aja buat kamu gitu ya. Ya ada yang kayak gitu. Ini ada yang energinya nggak bisa lepas dari kamu. Dia ada yang mau menjauh tapi nggak bisa lepas energinya dari kamu nih. Kayak udah satu jiwa atau twin flame ya. Jadi satu jiwa tapi dua tubuh yang berbeda gitu. Kan energinya pasti ketarik terus kalau kalian kembaran jiwa. Kalau kalian twin flame ya. Ada sih yang udah anggap kamu masa lalu, tapi dia masih pengen ketemu sama kamu. Kayak ada pengen silaturahmi, pembicaraan, atau pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, entah temenan atau sahabatan ya. Terus aku lihat di sini juga, kalau kalian ya misalnya ada family issue, entah kamu sama dia tuh pengennya baik-baik aja hubungannya sama kamu. Kalau kamu sama dia ada family issue ya, entah siapa yang udah punya pasangan padahal udah menikah, entah misalnya keluarganya ada yang nggak setuju, dia tuh masih menyimpan perasaan sama kamu, masih ada cinta. Iya, masih ada cinta dia sama kamu.
Nah, di sini ada yang ngerasa kayak terikat atau ngerasa cintanya tuh udah sama kamu, terikatnya. Kayak nggak bisa melepaskan diri dari kamu. Kayak nggak bisa melepaskan diri dari fokusnya ke kamu. Ngerasa terjerat gitu. Kacau ya. Berarti kamu nih apa ya, udah membuat orang terjerat. Ya dia ngerasa terikat terus sama kamu tuh energinya. Susah lepas berarti dia nih. Ada yang ngerasa terikat, susah lepasnya tuh kayak bertahun-tahun loh. Sampai berapa tahun umur dia gitu. Kan tadi aku bilang ya, ada yang dia ini apa ya istilahnya, cinta lama. Ada yang tipe-tipenya ini susah move on, jadinya ya terikat terus. Kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Semoga terjawab keinginannya mereka. So sorry kalau misalnya nggak resonate, karena aku ngerasa ini energinya tuh macam-macam banget. Karena kan hubungan kalian pasti keadaannya macam-macam juga ya kan. Jadi kalian sesuaiin aja. Kalau keadaan hubungan kalian yang A, berarti tadi ada yang aku sebut A gitu ya. Kalau hubungan kalian yang B, berarti ya semoga yang B juga kejawab ya. Oke, itu aja ya gengs. Aku mau makan siang, udah 3 video by the way aku bikin. Thank you for watching ya. Thank you buat komen-komen baik, komen-komen positifnya. Aku appreciate banget. I love you so much, gengs ya. Oke, kita langsung masuk ke zodiak dan inisial hurufnya ya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak kalian ya. Ada zodiak Cancer, Aries, Virgo, Taurus, Aquarius, Libra, Leo, Scorpio. Inisial huruf ada huruf T, F, A, J, Q, U, C, B, X, N, H, S, P. Ya, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.